Ya, sebetulnya mereka juga masih dongkol, kenapa gua kalah gitu loh. Ya kan itu begitu. Yang ketiga ini kan ada yang periuk-periuknya ini hilang secara ekonomi. Anda mengatakan ini pasukan sakit hati gitu. Ya, garis besarnya begitulah. Oke. Sebetulnya semacam itu. Nanti dibilang Bung Refli pertanyaan bodoh itu. Loh, nggak apa-apa pertanyaan bodoh, itu kenyataan yang ada. Ya lucu, begini loh. Ini statement bodoh. Terserah, bisa itu, tapi itu kenyataan yang dihadapi. Kenapa? 58% loh penduduk Indonesia memilih pasangan duit tunggal ini. Prabowo dan Pakai itu, Pak. Pak itu ada, Pak. Lihat di KPU, Pak. Di KPU, Pak. Lihat di KPU. Kita berdasarkan di sini adalah mengenai data-data. Maka Pak, saya bilang saya respect sekali, Pak. Mohon saya juga diberikan untuk memberikan penjelasan kepada Bapak. Tapi Ya. Bung Andi, saya nggak setuju kalau Bung Andi bilang Purnawirawan ini dibilang sakit hati. Salah. Ini dibilang biasa, tadi kan saya bilang ada 3 kriteria. Atau kehilangan apa tadi sumber-sumber rezekinya. Ini bukan masalah. Saya nggak setuju. Loh, Saya nggak setuju. saya katakan Purnawirawan? Kalau saya mau Ada 3 kriteria. Kalau saya- Ada 3 kriteria yang saya sebutkan tadi. 1, ya kan saya jelaskan tadi. Ya, yang merasa sakit hati sayap kanan. Yang kedua, politik dan ekonomi. Yang ketiga, terdiskreditkan secara politik. Juru bicara Jokowi Mania, Andi, kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan narasumber di Rakyat Bersuara iNews TV. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang ingin menurunkan Gibran adalah barisan orang sakit hati. Tentu saja pernyataan tersebut membuat narasumber Rakyat Bersuara geram, lantaran pernyataan tersebut juga menganggap bahwa Purnawirawan TNI masuk dalam barisan sakit hati dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan jabatan. Terdiskreditkan secara politik. Ya, merasakan karena kalah dalam kontestasi itu ada. Loh. Bung Andi. Ya. Jadi Tunggu dulu, sebentar. bukan. Kan belum Pak selesai. Ledri Soeharto mana? Belum selesai dulu. Satu dari 3 itu yang mana, Pak? Enggak. Saya juga mau aku mau menjelaskan nih ya. Misalnya tadi poin 6 nih kan kata Purnawirawan. Ya. Menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi korupsi. Pasti benar Purnawirawan ngomong itu. Mengatakan di situ. Tapi kamu itu mengatakan Jokowi. Saya kan bilang begini. kamu mengatakan ya kan bahwa mereka sakit hati. Mereka Tidak. kawannya Prabowo loh. Gua nggak Salah terima lagi. loh. Salah lagi. Kalau Bukan. Purnawirawan ini masuk ke kelompok yang mana, Bung Andi? Tidak ada. Oh, tapi kan berarti mereka menyuarakan Nurani, Bukan betul? menyatakan pribadi. Menyuarakan jadi Nurani. gini, Menyuarakan pribadi. Tidak ada untuk itu. Nah, Tidak ada jadi kamu kepentingan tuh apapun. Yang saya sebutkan 3 itu tidak masuk beliau. Artinya mereka Ini- menyuarakan. Inilah asiknya. Yang mengusulkan Purnawirawan, yang di studio sakit hati saya Dido. Mendengar pernyataan tersebut, Arief Puyono langsung mengatakan tidak setuju dengan pernyataan dari Joman tersebut. Pasalnya, para purnawirawan tersebut adalah jenderal-jenderal yang juga senior dari Presiden Republik Indonesia sekarang, Prabowo. Mendengar protes dari Arief Puyono, Andi langsung ngeles. Ia mengatakan pernyataan tersebut bukan untuk purnawirawan, tetapi orang-orang yang kemarin kalah dalam Pilpres 2024 lalu. Bukan saya katakan itu, ya kan? Yang saya katakan 3 kriteria. Iya. Itu yang ada Berarti permainan. posisinya tidak ada. Purnawirawan tidak ada di 3 itu. Tidak, ini Tidak ada yang sakit mereka. hati, tidak Cuma ada. begini pertanyaan saya. berarti ada 4 Dalam menyusun itu, apakah ya tim-timnya itu Oke. mereka itu kompeten nggak untuk itu? Dia sangat kompeten. Jadi Jenderal. berarti ada 4 Silakan. kelompok. Silakan. Kelompok 4 adalah berdiri sendiri. Loh, tidak, saya tidak masukkan itu. Saya kelompok 3 itu. Itu yang paling besar. Begini. Klaim Makin rumit aja. klaim sekarang seakan-akan semua yang tidak setuju Jokowi adalah orang sakit hati, orang yang tidak kebahagiaan. Bukan, Bu. Ada orang yang memikirkan etika moral. Ada orang yang memikirkan keselamatan bangsa ke depan. Nah, ini yang keempat. Berarti Ya. purnawirawan yang Jadi lagi. jangan Bapak menuduh semua bahwa itu yang menganti Jokowi adalah perusak bangsa. Itu klaim yang menurut saya sangat berbahaya. Sama aja Pak, zaman dulu tahun 66 itu, kalau nggak salah itu Tripura. Akhirnya apa? Terjadilah kudeta. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih Pak. Suara Bapak 1.300 itu sama dengan suara saya, atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang, sama Pak. Gitu loh, jadi suara Bapak sama kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol, ini nggak benar buat bangsa kita.
Sedih Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah, ya lihat pengairan, bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo, supaya apa? Supaya kita semua sebada pangan. Juru bicara Gibran Rakabuming Raka, Sylvester, terus memberikan narasi bahwa para purnawirawan yang mengeluarkan 8 tuntutan kepada Prabowo dianggap akan melakukan pemberontakan seperti yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Sylvester bahkan siap pasang badan jika Gibran akan dimakzulkan. Dan saya nggak mau, saya sebagai anak merah putih ya, saya juga akan di depan. Kalau bapak-bapak mereka bilang mereka juga di depan, ya kami juga di depan gitu. Akhirnya kan jadinya seperti zaman dulu, kembali lagi saya bilang, udah terjadi kok waktu zaman bikin Tritura itu. Akhirnya ribut, akhirnya terjadi kudeta. Bahwa poin-poin yang dikatakan mereka dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 8 ini, tidak dianalisa, tidak diriset, dan tidak membuat keuntungan buat bangsa kita. Makanya saya bilang tadi, harusnya beliau-beliau ini, ya Pilpres sudah selesai, bergandengan tangan. Ia mengatakan bahwa dirinya siap untuk melawan orang-orang yang ingin memakzulkan Gibran. Namun tidak mau kalah, juru bicara Purnawirawan balik menuding bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Sylvester adalah cara-cara laten PKI yang ingin mengadu domba antara para Purnawirawan satu dengan Purnawirawan lain. Ini kan inilah yang saya bilang, ini kita harus waspada. Ini PKI gaya baru kan, mengadu domba gitu. Ada apa kita ini gaya domba? Kita harus sadar kan bahwa PKI itu adalah bayar laten. Itu masih itu siapa Pak Yondo, ketua MPR ya. Udahlah, gak usah. Pak Prabowo undang aja Pak Tri Bapak Jenderal itu, udahlah. Buana, gak akan ribut juga. Itu kan didudukin bareng gitu ya Pak. Kita ini suka meribut-ributkan semua. Oh, ini suara rakyat, ini loh ini. Oh iya. Itu ya silakan aja. Tapi kita ada etika tata keramanya ada. Kita orang timur kok yang penuh tata kerama. Ini yang perlu kita jaga. Ia lalu mengatakan, jika ingin menyelesaikan masalah ini sangat mudah, tinggal temukan saja Prabowo dengan Tri Sutrisno, karena mereka berdua tidak ada masalah seperti yang diributkan oleh para pendukung Gibran. Lebih salut Pak Jokowi tadi, bukan main Pak Jokowi. Ini kan aspirasi, ini biasa saja kok, nggak ada apa-apanya. Hanya ada yang menanggapi, wah ini konyol, ini kampungan. Udah, nggak usah, coba lah kita punya etika kan, punya tata krama orang Indonesia, orang Timur kan, tahu sopan santun kan. Pilih kata-kata yang baik gitu kan. Yang nggak setuju nggak apa-apa itu kan sama aja demokrasi kan. Silakan aja. Tapi nggak usah. Saya salut. Terima kasih Presiden ke-7. Saya salut sama Pak Jokowi. Itu orang bagaimanapun juga dia tahu tata krama. Orang Jawa ya. Tapi dia tahu krama, tahu etika. Dia nggak pernah kampungan, konyol apa segala satu. Tapi dia hebat. Saya salut Pak Jokowi. Udahlah, ini kan biasa saja. Seperti ya. Sama aja, kan nggak ada apa-apanya. Tanya sama Pak Prof. Sujuanda tadi, nggak ada yang mengerti hukum lah itu kan. Ya udahlah, jangan diributkan, betul lah. Apa sih yang bikin gaduh? Hendro Priyono bilang gaduh, apa yang gaduh? Nggak ada yang gaduh kok. Yang menanggapinya yang gaduh lah itu aja. Nah ini ya, kembali itu Mbak, nggak ada apa-apanya kok. Yang bikin gaduh siapa? Yang menanggapinya. Siapanya? Apa yang gaduh? Nggak ada gaduh. Apalagi dengan ada kudeta, yang nggak tahu. Ya selama hidup di Indonesia belum tentu ada kudeta di Indonesia.